pemirsa Oase Kehidupan. Jumpa lagi di ruang Oase Kehidupan. Di hari ini Rabu 7 Juni 2023 dalam tema permenungan kebinasaan dan maut bukan kehendak Allah. Kita sering mendengar orang bunuh diri, gantung diri, atau minum racun maut. Memang sangat menyedihkan pilihan bunuh diri yang sama sekali bertentangan dengan kehendak Allah. Allah tidak menghendaki agar kita binasa, tetapi Dia berusaha menolong kita dengan rahmat-Nya agar kita hidup dan mengambil bagian dalam karya menyelamatkan dunia. Kita sering mengalami sakit, penyakit, dan penderitaan. Dan sebagai manusia, kita menolak sakit dan penderitaan. Kita dengar dari bacaan hari ini, Tobit dan Sarah, dua orang beriman yang menolak pengalaman sakit dan penderitaan. Mereka menghendaki agar Allah mengakhiri hidup mereka sehingga mereka dapat beristirahat untuk selama-lamanya dari sakit dan penderitaan. Kita tahu sakit dan penderitaan tidak mengurangi iman saudara Tobit dan Sarah. Dalam doa mereka tetap memuji Allah sebagai Allah yang berbelas kasih, Allah yang adil. Dan mereka memohon agar Allah mengakhiri hidup mereka sehingga mereka dapat beristirahat selama-lamanya dari sakit dan penderitaan. Allah menghendaki lain dalam hidup Tobit dan Sarah, Bapak Ibu, saudara-saudara. Allah kemudian mengutus malaikat Rafael untuk menyembuhkan Tobit, untuk memulihkan penglihatannya, sehingga ia boleh kembali mengalami kehidupan yang bahagia. Begitu pula Sarah. Allah membebaskan dia dari roh jahat. Dan kemudian Sarah dapat menikah dengan putra Tobit, yaitu Tobia, dan hidup bahagia. Para pemirsa, sakit, penyakit, dan penderitaan hendaknya kita terima sebagai bagian dari rencana Allah memulihkan hidup kita, menguji iman kita. Kita tahu dalam kitab suci ada banyak pengalaman sakit dan
penyakit itu memurnikan iman kita. Apakah kita tetap bertahan di tengah banyak sakit dan penderitaan, karena kita tahu bahwa Allah tidak pernah menghendaki kita binasa, melainkan agar kita tetap hidup dan mengambil bagian dalam rencana keselamatannya. Saya berharap agar tidak pernah boleh terjadi dalam hidup kita ada orang yang karena sakit dan penderitaan, karena putus asa dengan pacar dan lain sebagainya, kecewa dan lain sebagainya dalam kehidupan suami istri, dan akhirnya memilih untuk bunuh diri. Mari kita percaya bahwa di tengah sakit dan penderitaan, Allah tetap akan menolong kita, karena Dia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Pemazmur hari ini mengajak kita untuk bertumbuh dalam kerendahan hati. Kerendahan hati menjadi jalan bagi kita untuk mengalami betapa Allah adalah penolong kita di tengah banyak kesulitan dan penderitaan. Apakah kita bertumbuh dalam kerendahan hati dan mengalami bahwa Allah benar-benar adalah penolong kita? Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pemirsa di mana saja berada, kita sering suka membanding-bandingkan hal yang berbeda. Kita menemukan kenyataan ini dalam diri orang-orang Saduki. Orang-orang Saduki adalah orang-orang yang tidak percaya akan kebangkitan orang mati. Namun mereka bertanya kepada Yesus, apakah soal kawin mawin di dunia ini juga terjadi pada hari kebangkitan orang-orang mati? Mereka adalah orang-orang aneh, tidak percaya akan kebangkitan, tetapi berbicara tentang kebangkitan, membandingkan kehidupan di dunia ini dengan kehidupan sesudah kematian sebagai hal yang berbeda. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kenyataan hidup di dunia ini memang tidak dapat kita bandingkan dengan hidup sesudah kematian. Tidak ada kawin mawin sesudah kematian. Orang mati tidak kawin lagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari. Mereka hidup dalam keabadian. Maka hal yang sangat penting bagi kita bukan soal kawin mawin di dunia ini dan kemudian kawin mawin di surga atau sesudah kematian. Hal yang lebih penting adalah bagaimana menghidupi nilai-nilai yang bertahan. Nilai-nilai kehidupan yang menembus batas ruang dan waktu yang akan menyelamatkan kita. Nilai kesetiaan, belas kasih,
kasih sayang, dan pengampunan adalah nilai-nilai abadi yang menembus batas ruang dan waktu. Dan nilai-nilai inilah yang lebih penting yang hendaknya kita hidupi agar kita bertahan di tengah badai sakit, penyakit, dan penderitaan. Allah menghendaki kita hidup. Allah kita bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang-orang hidup. Dalam hal ini, kita hendaknya mengembangkan nilai-nilai kehidupan, kasih setia, belas kasih, pengampunan dalam kehidupan keluarga antara suami istri, antara orang tua dengan anak. Dalam tugas panggilan kita masing-masing, kita hendaknya menumbuhkan nilai-nilai hidup yang bertahan. Kita hendaknya mengejar nilai-nilai kehidupan yang bertahan hingga keabadian. Justru nilai-nilai inilah yang akan memulihkan hidup kita, yang akan menyembuhkan kita. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari. Mari kita tumbuh kembangkan nilai-nilai kehidupan yang menembus batas ruang dan waktu. Kesetiaan, kasih sayang, belas kasih, pengampunan, kelemah lembutan, kerendahan hati. Semoga nilai-nilai ini tetap bertumbuh subur dalam kehidupan kita, dalam hidup dan panggilan kita, dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita, yang akan menjaga dan melindungi kita. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga saya menjumpai Bapak Ibu, Saudara-saudari di mana saja yang sakit, semoga Allah menjamah dan menyembuhkan, dan yang sedang dalam perjalanan, semoga Allah menjaga dan melindungi sehingga tiba di tempat tujuan dengan selamat. Tuhan memberkati.